Ya, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memastikan adanya rencana pembubaran 7 perusahaan plat merah tahun ini. Salah satu pertimbangan utamanya adalah ketujuh BUMN tersebut sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Upaya pembenahan ratusan perusahaan plat merah nampaknya terus digalakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Yang terbaru tahun ini rencananya Menteri Erick akan membubarkan 7 perusahaan BUMN. Salah satu pertimbangan utamanya adalah ketujuh BUMN tersebut sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Rencana pembubaran tersebut memang telah lama direncanakan. Pasalnya pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut. Untuk melakukan pembubaran BUMN ini, Kementerian melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset Persero atau PPA akan melakukan kajian atau asesmen terlebih dahulu. Sebab selain pembubaran, opsi yang bisa dilakukan juga adalah sinergi dengan BUMN lainnya. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo mengatakan Kementerian bersama dengan PPA akan melakukan penilaian kembali mengenai BUMN mana yang akan dibubarkan. Penilaian yang dilakukan tersebut akan berdasarkan kepada aset, tenaga kerja, dan operasional perusahaan termasuk penyelesaian kewajiban. Beberapa BUMN yang rencananya akan dibubarkan antara lain PT Kertas Kraft Aci Persero, PT Industri Gelas Persero, PT Kertas Lices Persero, dan PT Merpati Nusantara Airlines Persero yang masih memiliki aset berupa fasilitas maintenance, repair and overhaul atau MRO di Surabaya, sekaligus kewajiban yang masih harus diselesaikan. Untuk itu, masuknya Merpati sebagai salah satu BUMN yang akan dibubarkan masih akan menjadi salah satu pertimbangan. Mengenai waktu pembubaran BUMN tersebut rencananya akan dilakukan selambat-lambatnya pada semester kedua tahun 2021. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai urgensi pembubaran 7 BUMN, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, oke. Ya, apa kabar, Pak Toto? Kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali bersama Market Review di perbincangan yang tentu saja selalu berkaitan dengan BUMN ya, Pak. Dan di episode kali ini kita kemudian akan membahas mengenai urgensi pembubaran 7 BUMN yang kemudian akan dilakukan oleh Kementerian BUMN tahun 2021. Bicara mengenai urgensinya, apakah Anda melihat itu, Pak Toto? Ya, saya kira soal pembubaran BUMN ini bukan isu baru ya. Ini saya kira sudah dibicarakan juga dari beberapa periode yang lalu. Jadi intinya adalah bahwa banyak BUMN yang masuk dalam kategori di mana tingkat kesehatannya sudah negatif, rugi ya. Tapi juga produk atau jasanya juga relatif sudah tidak strategis. Dalam arti mereka sudah bisa digantikan oleh pelaku usaha yang lain. Jadi BUMN-BUMN yang masuk dalam klaster seperti ini memang saya kira sudah sulit ya. Apalagi juga sebagian dari mereka sudah dalam kategori tutup operasi misalnya ya. Ada beberapa BUMN seperti itu. Sehingga kebijakan Kementerian BUMN untuk bisa segera melikuidasi atau membubarkan BUMN-BUMN dalam kategori ini saya kira patut disambut baik ya. Baik. Karena ya, ini Anda melihat kemudian menjadi sebuah langkah yang tepat untuk dilakukan mengingat indikator-indikator tadi. Pertimbangan utamanya adalah karena ketujuh BUMN tersebut sudah tidak lagi berkontribusi terhadap perekonomian. Jika dipertahankan, Pak Toto, sejauh mana perusahaan-perusahaan BUMN yang kemudian sudah tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian ini akan membebani negara jika tidak dibubarkan? Ya, karena statusnya sudah sebagian juga tidak beroperasi ya. Tentu kalau dipertahankan sebagai bagian dari BUMN kan tentu itu akan menimbulkan problem. Karena kemudian mereka akan masih tercatat misalnya sebagai aset BUMN, tapi sebetulnya sudah tidak produktif gitu ya. Sehingga saya kira dengan langkah ini nanti ke depan tentu kita ingin memperbaiki situasi BUMN kita di mana kinerjanya itu masih Pareto begitu ya. Jadi banyak BUMN tapi sedikit yang betul-betul memiliki kinerja yang baik ya. Sehingga pemerintah saya kira nantinya bisa lebih fokus. Dia memberikan suatu guidance dan pengawasan terhadap BUMN-BUMN yang betul-betul memang bagus ya, punya daya saing dan kemudian bisa nanti ke depannya bisa menjadi BUMN-BUMN yang mungkin juga bisa bermain di level regional atau level global ya. Nah saya kira tapi juga upaya untuk likuidasi ini juga tentu memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Jadi saya
kira hak dan kewajiban para pihaknya harus dipenuhi sehingga pembubaran BUMN itu betul-betul akan baik gitu. Baik, dilihat dari indikator-indikator fundamentalnya Pak Toto, walaupun dari beberapa hari yang lalu teman-teman redaksi mencari nama ketujuh BUMN tersebut, namun kemudian dari Kementerian BUMN juga belum merilis semua namanya, yang bisa ditemukan hanya 4 saja. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas. Tapi kalau dilihat dari indikator-indikator fundamentalnya, yang paling reasonable adalah dibubarkan atau dengan melakukan merger. Ya sebetulnya kalau situasinya sudah betul-betul parah ya, misalnya satu contoh lah ya, ada perusahaan PT Kertas Kerap Aceh misalnya. Itu kan perusahaan sudah lama tutup operasi begitu ya. Dan kemudian juga sudah banyak juga sebetulnya players di industri ini cukup banyak di nasional begitu ya. Jadi pilihannya memang agak sulit begitu ya. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, menurut saya sih memang likuidasi mungkin menjadi upaya yang paling baik buat pemerintah begitu ya. Jadi kalau model-model seperti ini juga nanti bisa diteruskan dalam arti bahwa kalau misalnya ada kemungkinan masih bisa untuk di-merge karena artinya masih ada harapan untuk hidup, ya bisa saja. Dan tapi saya kira pengalaman-pengalaman yang sudah ada di PPA ya, karena sebagian BUMN sakit itu kan kemudian di bawah pengawasan PPA ya. Ada sebagian yang memang bisa berhasil menjadi baik kembali, menjadi sehat kembali. Tapi saya kira sebagian lagi sudah dalam kategori yang sulit dan kemudian akan di-offer untuk dilikuidasi atau di-offer kepada pihak lain. Baik, adanya kesimpulan akhir bahwa ketujuh BUMN tersebut sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian, tentu saja diawali dengan kinerja yang kurang baik lah di beberapa tahun sebelumnya begitu. Nah, terkait dengan wacana pembubaran 7 BUMN ini, apakah juga merupakan peringatan bagi BUMN lain yang kinerjanya kurang baik, selalu catatan kerugian misalnya? Menjadi suatu warning buat yang lain ya, bahwa yang namanya upaya untuk melikuidasi atau membubarkan BUMN untuk bidang-bidang yang dianggap tanda petik ya, misalnya layanan, produk, servisnya sudah tidak strategis, dalam arti mereka sudah bisa di take over sama pelaku usaha lain, dan juga kemudian tingkat kesehatan internalnya juga sudah dalam kondisi yang buruk ya, selalu merugi, maka ini bisa menjadi suatu reason kenapa ke depan kemudian pemerintah lewat Kementerian BUMN bisa mengambil langkah-langkah seperti ini. Jadi saya kira juga menjadi warning lah bagi semuanya pelaku bisnis di sektor pengelolaan badan usaha milik negara itu untuk kemudian bisa membuat ya eksistensi perusahaannya menjadi memang betul-betul bagus. Bagus dalam arti bahwa memang kemampuan kinerjanya terhadap produk servisnya memang masih kompetitif begitu ya, dan kemudian juga mereka bisa mengenerate suatu situasi finansial juga yang bagus, sehingga sustainability perusahaan bisa terjaga. Ya, walaupun misalnya kondisi sebuah perusahaan BUMN selalu mencatatkan rugi, walaupun selalu mendapatkan penyertaan modal negara. Adakah indikator-indikator lain yang membuat kemudian Kementerian BUMN, walaupun mungkin masih mencatatkan rugi, walaupun masih mendapatkan PMN, tapi patut diperhitungkan ataupun mungkin dilanjutkan keberadaannya karena memperhatikan beberapa indikator. Apa saja indikatornya Pak Toto menurut Anda? Ya, sebetulnya kan BUMN itu ada dua fungsi utama ya. Jadi fungsi pertama tentu dia urusannya dengan bagaimana bisa mengenerate katakanlah komersial motif keuntungan begitu ya. Tapi yang kedua juga jangan lupa bahwa BUMN juga memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan publik atau public service obligation. Jadi kadang-kadang karena banyak melayani kebutuhan PSO-nya, situasinya kadang-kadang membuat kinerja mereka menjadi tidak terlalu baik begitu ya. Jadi saya kira memang harus dilihat secara kritis yang menjadikan penyebab kerugian bagi perusahaan negara itu apa begitu ya. Apakah semata-mata karena ketidakmampuan mereka dari sisi tidak mampu compete melawan players yang lain secara komersial, atau mereka terbebani banyak pekerjaan-pekerjaan PSO sehingga kemudian membebani situasi keuangan mereka. Jadi saya kira ini harus dipilah dengan baik sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan yang tepat dan akurat apakah suatu BUMN ini bisa dibubarkan atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan tadi.
Artinya kerugian yang selalu dicatatkan walaupun kerap kali terjadi bukan menjadi sebuah pertimbangan utama mengapa sebuah BUMN patut dibubarkan atau tidak begitu ya. Ada indikator-indikator lain yang memang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Baik, jika bicara mengenai dampak pembubaran BUMN bagi keuangan negara, saya kemudian ingin mendapatkan gambaran Pak Toto, bagaimana sih sebetulnya uang negara yang kemudian disuntikan kepada BUMN jika kemudian secara jumlah begitu sudah tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat sekitar 142-an, kalau nggak salah mungkin Anda dapat mengkoreksi datanya jika kurang tepat. Kemudian akan dikurangi menjadi 100-an, kemudian pada ujungnya nanti akan hanya ada sekitaran 70-an BUMN saja begitu ya. Nah, jika kemudian sudah dilakukan pengurangan-pengurangan tersebut, sejauh mana ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keuangan negara? Ya, tentu tujuan pengurangan apa restrukturisasi BUMN ini kan supaya kinerja mereka bisa membaik ya. Misalnya awalnya 140-an, sekarang ada sekitar 105 karena sebagian sudah dimasukkan ke dalam beberapa holding yang sudah dibentuk ya. Sehingga status mereka sebagian menjadi anak perusahaan BUMN. Kemudian juga idealnya katanya sampai dengan 2024, 2025 mungkin juga targetnya bisa menjadi sekitar 80 BUMN. Nah, jadi kalau mereka sudah menjadi lebih baik pengelolaannya dengan cara dibuat menjadi dalam satu holding company BUMN, maka mestinya value dari holding itu jauh lebih besar dibandingkan masing-masing BUMN berdiri sendiri atau standalone. Ya, jadi kalau value-nya meningkat dengan cara holding, maka harapannya juga kinerja BUMN-nya juga tentu akan semakin meningkat. Kinerja yang meningkat ini tentu kan akan memberikan kontribusi yang jauh lebih positif kepada negara ya. Baik dari sisi penerimaan nanti dalam bentuk dividen, sumbangan pajak, atau capex yang nanti akan diberikan oleh masing-masing BUMN. Kalau kinerja mereka makin bagus, tentu juga akan bagus buat negara. Baik, oke. Semakin menarik Pak Toto, kita akan lanjutkan usai jeda.